Dan memang pada saat itu kondisi Batu Lawang itu terisolir. Cerita orang tua ya, bahwa Batu Lawang itu ada semacam batu seperti pintu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Tembangkeun Abdi Risman Munandar di channel Cipanas. Kali ini kita akan banyak berbincang dengan salah satu tokoh sekaligus guru saya, sekaligus pembimbing saya dalam segala hal. Langsung saja ada sebelah kiri saya, yaitu Bapak Ujang Sarip Adik, yang terkenalnya itu di dalam ketokohnya itu Bapak Usa. Jadi singkatan Usa itu Ujang Sarip Adik. Tidak lama-lama lagi, silakan untuk memperkenalkan diri Bapak Ujang atau Bu kalau saya bilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad alhamdulillah wa ala alihi wa ba'du. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ujang Sarip Adik, suka dipanggil juga Usa ya. Dalam hal ini, pada hari ini dan saat ini saya kedatangan dari channel YouTube Cipanas ya. Untuk barangkali ada hal yang bisa saya bantu, terutama dalam hal keberadaan Desa Batu Lawang dari awal sampai akhir. Insya Allah saya semampu saya atau sepengetahuan saya akan uraikan. Jadi kita akan berbincang, teman-teman. Jangan skip channel ini. Kalau bisa support channel ini, ini dengan cara subscribe, comment, and like gitu ya. Jadi untuk saat ini saya tidak salah memilih tokoh, karena memang yang bergelut dari pas pemakaran itu yaitu ini Pak Ujang ini. Kalau saya bilang sih Uyah, boleh Uyah, boleh saja gitu ya. Bebas saja, santai. Nah itu. Jadi kalau tadi kata itu Usa itu ternyata orang Sunda asli, tidak salah lagi berarti. Ya teman-teman ya. Jadi tolong tonton video ini dari awal sampai akhir supaya tidak ada yang namanya pertanyaan lagi, Batu Lawang itu yang mana sih? Batu Lawang itu seperti apa sih? Gimana sih sejarahnya? Nah kita bahas sekarang, kita tuntaskan. Ya kita boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sunda, boleh. Kalau bahasa Inggrisnya campur, asal jangan pakai isyarat karena sayanya nggak bisa gitu. Kalau bisa ya kita pakai bahasa isyarat, tapi kita pakai bahasa Sunda sama Indonesia sajalah ya. Nah itu dengan sadayana urang kawitan wae nya unya. Urang kawitan wae meureun bade dibahas ayeuna teh simkuring sareng rekan-rekan sadayana warga Cipanas khususnya Batu Lawang, yang mudah-mudahan ini bisa nanti dikenal oleh khalayak umum sejarah Batu Lawang ini. Kita mulai dari mungkin teman-teman atau rekan-rekan di luar sana pengen tahu nih riwayat Desa Batu Lawang. Nah ini menarik sekali ya. Kalau misalkan berbicara riwayat, mungkin dari pas pemekaran, dari pemekaran, karena saya tahu nih ya, tapi nggak tahu memang tahu gitu ya. Ternyata Batu Lawang ini pemekaran dari desa sebelah, betul kan? Oke, silakan bisa diceritakan dari mulai pemekaran, dari mulai pemerintahannya saja dulu deh. Insya Allah akan saya utarakan bahwa memang Desa Batu Lawang itu sambil ya? Enggak. Hasil daripada pemekaran Desa Ciloto. Desa Ciloto ya. Pada saat itu yang penggagasnya untuk dipekarkan itu adalah para perangkat desa, terutama kepala desa dan lembaga yang ada di Desa Ciloto. Pada tahun Desember 1978. Wih, sampai tahu Desember 1978 teman-teman, bulan Desember ya. Pada saat itu dengan alasan, tentunya kan ada alasannya. Betul. Kenapa desa ini dipekarkan Ciloto ini. Dan memang pada saat itu kondisi Batu Lawang itu terisolir, ya,
terisolir. Ya. Yang disebut desa Ciloto itu hanya tahunya itu Ciloto saja karena pinggir jalan. Adapun masalah wilayahnya, pada umumnya mereka tidak tahu bahwa ya. Kampung Cisere, Cikole dan seterusnya itu berarti kesebut masuk nyincet. Iya. Gitu Batulawang Jadi nyincet ternyata terisolir. teman-teman ya. Nah, dengan adanya hal seperti itu tentunya dengan tujuan dipekarkannya itu mudah-mudahan saat itu desa yang pemekaran ini berkembang gitulah ya, dan tidak terisolir lagi. Oke. Nah itulah pada tanggal 12 kalau tidak salah, tanggalnya itu Desember 1978 dipekarkan dengan nama Desa Batu Lawang. Oke, bentar Ya. sebelum ke lebih lanjut, saya pengen tahu kenapa kok Desa Batu Lawang namanya, enggak desa, misalkan di sini kan ada yang namanya Cikole, Ya. wilayahnya, kenapa agak desa Cikole, kenapa milihnya Desa Batu Lawang? Salah satu diantaranya mungkin yang terkenal saat itu Batu Lawang. Ya, menurut Kepala Desa Pak Dudung, Pak Dudung. Pak Raden Dudung Haji. Desa Ciloto, Kepala Desa Ciloto. Kepala Desa Ciloto. Oke. Karena di sana ada kampung Batu Lawang, gitu ya, berbatasan dengan Kabupaten Bogor ya. Kalau dulu itu kecamatannya Jonggol. Dasarnya dari sana. Kalau sekarang kan batasnya dengan kecamatan Sukamakmur. Sukamakmur Bogor, ya. Itu. Jadi mengambil dari nama kampung yang terkenal saat itu adalah Kampung Batu Lawang karena ada salah satu perangkat desa, ya, kepala dusun yang dari Batu Lawang saat itu. Jadi sebagai penggagas juga, ya. Namanya Batu Lawang dari salah satu kepala dusun yang berada di wilayah Batu Lawang. Ya, namanya Bapak Isik. Gitu Bapak ya. Isik Ya. namanya, oke. Kalau Bapak sekarang Kadus, kalau di rumah Mandor. Mandor, Bapak Mandor yang ketelah. Tapi yang saya dengar di masyarakat itu Batu Lawang itu ternyata katanya sejarahnya itu ada batu, ada lawangnya. Yang beredar itu ternyata yang di masyarakat itu memang betul menurut cerita orang tua ya, bahwa Batu Lawang itu ada semacam batu seperti pintu, seperti panto gitu ya. Bahasa Sunda nama nu ngadapok di Nagawir ya, di pinggir Kali Cibeet, tapi sudah termasuk ke sebelah sana Puntas. Jadi udah ke Kabupaten Bogor. Jadi ada hubungannya lah antara misalkan sejarah Batu Lawang namanya, termasuk tadi yang memberikan namanya itu mungkin sedikit banyaknya ada juga sejarah Batu Lawangnya. Batu Lawang. Jadi ada batu di situ serupa atau mirip-mirip dengan pintu. Gitu lah. Nah jadi, itulah orang dulu ya, jadi disama-samakan gitu ya. Oke, lanjut untuk setelah itu, setelah dimekarkan. Setelah dipekarkan setahun masa dalam jangka 1 tahun setelah dipekarkan, itu kan persiapan pemilihan kepala desa. Nah, saat itu dijabat oleh staf dari kebadanaan, karena dulu kan masih ada kebadanaan. Pacet namanya Pak Ipin. Berarti dulu juga belum Kecamatan Cipanas, belum, masih Kecamatan Pacet. Masih Kecamatan teman-teman Pacet. Ternyata pas pemekaran Batu Lawang dengan Ciloto itu masih Kecamatan Pacet, masih belum Cipanas. Pacet. Dan kewadanaan dari Kecamatan Pacet. Itu Pak Ipin. Pak Ipin, itu pejabat. Beliau itu menjabat kurang lebih 1 tahun sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa. Nah, dilaksanakannya pemilihan kepala desa saat itu tahun 1980. Jadi 1 tahun kan 79 itu kan? 1980, sebelum lahir, sebelum belum lahir. 1980 dilaksanakan pemilihan kepala desa. Dan diantaranya kandidat sebagai calon kepala desa saat itu, masyarakat itu tidak ada yang berminat. Masyarakat desa Batu Lawang hanya kebetulan seseorang Babinsa saat itu yang namanya Serma Sugiat dari Pelami Cipanas. Beliau jadi Babinsa di desa Batu Lawang. Beliaulah yang maju menjadi calon tunggal desa. Kebetulan calon tunggal karena tidak ada. Berarti dari Babinsanya mengundurkan diri pada saat itu diberhentikan dari tugas Babinsanya, dia sebagai tentara aktif, cuman menjabat sebagai kepala desa juga. Saat itu kan masih bisa tentara aktif itu
mencalonkan kepala desa. Oh, Artinya iya. kalau menang dia dikaryakan, ya. Dikaryakan. Makanya bukan nik, bukan nik ya, Ya. di itunya juga. Jadi nik nomor induk kekaryawanan. Jadi dikaryakan gitu ya. Dikaryakan. Oke. Tentara aktif dikaryakan menjadi kepala desa. Alhamdulillah saat itu beliau itu menang dalam pemilihan kepala desa itu karena melawan kota kosong. Oh, kota kosong. Dan pada saat itu pemilihannya tidak seperti sekarang. Sekarang kan dicoblos pakai Ya. gambar dan sebagainya. Dulu kan koin. Oh. Semacam uang gitu lah, koin. Ya. Jadi orang itu didaftar, setelah didaftar dikasih koin, Ya. ya terus dimasukkan ke kotak. Cuman itu aja. Jadi menghitung koin aja. Kalau banyak Menghitung daripada koin. pemilih, berarti itu jadi. Ya, oh, jadi gak ada coblosan ya. Jadi yang tidak sah itu yang tidak dimasukkan, malah jadi di bawah atau di atas. Karena ini memilihnya antara setuju dan tidak. Ya, seperti itu. Tapi itu sah menurut undang-undang. Saat itu memang begitulah aturannya. Oh, regulasinya. Aturannya. Ya. Dan poinnya itu pun ada logonya Pemda Cianjur kan. Oh, Jadi kita sewa ke Pemda Cianjur. Ya, paham. Nah setelah itu kondisi saat itu setelahnya terpilihnya Bapak Kepala Desa yang kebetulan seorang prajurit ya, seorang tentara militer, dia menjadi kepala desa itu ya secara tidak langsung beliau itu sudah tidak ragu lagi ya, beradaptasi dengan wilayah, dengan masyarakat dan sebagainya itu sangat bagus sekali. Karena berangkat dari Babinsa ya, karena berangkat dari situ. Betul. Ya kebetulan saat itu memang kalau disebut prihatin ya prihatin juga ya. Karena pemekaran, namanya pemekaran kan, kalau sekarang katanya harus ada kantor desa dulu. Kalau dulu kan asal dipekarkan aja gitu lah. Yang kebetulan kantor desanya pun di loji itu ada gudang pupuk ya. Inmas dulu kan ada gudang pupuk di situ. Ya kita beresin gudang pupuk itu ya untuk kantor desa Batu Lawang. Kantor desa Batu Lawang. Sekali ya. Yang sekarang sudah tidak ada itu kan gudang pupuk itu tuh ya. Kurang lebih ukuran 4x5 lah saat itu. 4x5 bekas gudang pupuk dijadikan sejarah kantor desa Batu Lawang. Luar biasa. Itu kalau posisinya di RT mana kalau sekarang? Ya, di RT 1. RW 5. RT 1 RW 5 di depan kantor desa Batu Lawang sekarang aja yang sudah jadi rumah sebelum. Oh ya di sebelahnya lapang. Sebelahnya lapang. Ya, sekarang sudah bikin rumah. Kebetulan karena memang tempatnya itu sangat sempit sekali ya, lama-lama ya kita juga memerlukan ruangan gitu lah ya. Ada perasaan lebih layak ya Pak ya. Ya kebetulan di situ yang jadi kantor kepala desa sekarang itu kan sekolah, bangunan sekolah itu ya. Itu yang sekarang itu. Ya, itu adalah sekolah dasar loji. Yang kebetulan gedung itu peninggalan Belanda dulu ya. Peninggalan Belanda berarti bisa dikatakan cagar alam juga ya. Bisa desa itu. bisa seperti itu. Gedung peninggalan Belanda dipakai sekolahnya. Saat itu saya sendiri yang memohon kepada kepala sekolahnya agar itu bisa diberikan kepada pemerintahan desa untuk kantor desa. Dengan bermacam-macam argumen. Akhirnya kebetulan ibu kepala sekolahnya Ibu Nenah saat itu. Ibu Nenah ya. Alhamdulillah itu Ibu Nenah mengizinkan dengan kesadarannya untuk diberikan kepada kantor ya. Kantor desa karena memang itu kebutuhan. Ya, soalnya gini kenapa saya katakan agak sedikit unik gitu ya kantor desa itu. Saya kan suka jalan-jalan tuh ke tiap desa gitu, ke kantor-kantor. Itu kok bangunannya ya pada umumnya gitu, ketika saya misalkan main ke Batu Lawang kok beda gitu, unik gitu kan. Kayak udah bangunan lama gitu, unik gitu. Yang harus memang dijaga kayaknya ya. Betul. Sebenarnya aslinya itu sudah tidak kelihatan sekarang. Karena dulu itu kan aslinya itu semua batu kelihatan. Batu gede gitu ya. Batu besar-besar gitulah, seperti kalau sekarang batako ya. Itu asli batu. Itu asli batu ya. Bahkan sekelilingnya juga batu gitu lah. Batu loh. Jadi sekarang sudah tidak kelihatan batunya. Kalau dari depan, mungkin dari belakang bisa ada ya. Itu sebelum direnovasi, sekarang sudah direnovasi. Ya, kebetulan juga Pak Sugiat ini sebagai kepala desa terpilih saat itu
karena kan beliau itu dari Cianjur. Ya. Aslinya itu tempat tinggalnya itu di Cianjur di Tangkil itu. Mhm. Nah, kebetulan jadi kepala desa dia yang otomatis kan harus ada tempat tinggal. Betul. Kebetulan kan ruangan gedung itu besar. Ya. Jadi sebagian dipakai Kantor desa. kantor desa, sebagian dipakai Rumah tempat dinas. tinggal kepala desa. Oh iya, semacam rumah Jadi dinas. dokter lah. Iya. Dokter. Iya, mondok di kantor. Dokter, Nah, teman-teman itulah. mondok di kantor. Alhamdulillah saat itu hubungan dengan masyarakat juga sangat baik sekali. Ya. Karena itu tadi ya berangkat dari seorang tentara. Betul. Jadi untuk jalan kaki belum ada motor kan saat itu. Ya. Untuk kontrol desa ke Batu Lawang itu jalan kaki. Jalan kaki. Perjuangan. Jadi alhamdulillah gitu aja. Cuman sayangnya saat itu jadi kepala desa pertama itu adalah Bapak Kepala Desa itu beliau ini meninggal dunia pada tahun 1985 kalau tidak salah ya. Oh, 1985 ya. Pas Sugiat itu. 1985 Pak Sugiat itu. Padahal masih ada sisa ya kalau peraturan dulu kan kalau nggak salah itu 8 tahun ya. Iya, 8 tahun. Berarti ada sisa tuh 3 tahun. Itu Masih gimana 3 tuh? tahun. Ya, yang 3 tahun itu kebetulan 85 meninggal, 87 kan ada pemilu. Ya. Nah, legislatif saat itu. Nah, ini sangat kami gitu lah ya sangat khawatir Ya. karena memang saat itu kan kondisi pemilihan lain dengan sekarang kan Ya. lebih katakan rawan sih tidak ya. Cuman betul-betul karena zaman Orde Baru kita maklum kan waktu zaman Orde Baru. Ya. Jadi harus ke anu gitulah. Ya. Sementara kepala desa meninggal. Jadi Pak Camat, Pak Iyun saat itu, Pak Camat Pak Iyun. Camat Iyun, Camat Kaset itu ya. Ya. Ya kebetulan saya sendiri waktu itu di KUR pemerintahan Ya. memanggil kami, memanggil saya sendiri untuk membicarakan masalah pejabat Ya. dalam rangka untuk mensukseskan pemilu 87 itu saat itu. Alhamdulillah karena kami ditugaskan, ya saya sendiri ditugaskan ya bahwa saat itu ditanya oleh Pak Camat, siap nggak menjadi pejabat kepala desa? Saya bilang dan saya jawab kalau ditanya saya siap atau tidak, saya tidak sanggup. Ya. Gitu lah. Karena dia tanyanya sanggup atau tidak Ya. gitu lah ya. Tapi kalau memang Bapak menugaskan saya untuk menjadi pejabat kepala desa, saya selaku aparat desa itu siap untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Ya. Alhamdulillah saat itu tidak terlalu banyak hal-hal lain. Saya dilantik menjadi pejabat kepala desa sampai dengan tahun 1988, jadi selama 3 tahun. 1988. Aduh, saya masih belum lahir. Aduh, sayang sekali ya, Bu ya. Yes. Berarti pada waktu itu kalau ditanya siap dan tidak siap, mungkin tidak siap karena kan tidak sanggup. tidak sanggup karena mungkin memang intervensi yang tadi U katakan memang bakalan berat. Tapi sebagai perangkat desa yang tugasnya membantu kinerja pemerintahan, ya kalau ditugaskan siap kan gitulah bahasanya. Oke, mantap. Contoh tuh teman-teman. Jadi jangan lepas daripada tugas daripada pimpinan gitulah intinya. Selanjutnya kita perlu tahu juga kondisi saat itu. Ya. Kondisi saat pemekaran. Yang pertama adalah tadi saya katakan kantor desa pun kondisinya seperti itu. Ya. Yang kedua masalah perangkat desanya. Memang perangkat desa saat itu ada kalau dulu kan bukan KUR gitu lah ya, kesininya KUR dulu kan juru tulis. Juru tulis. Juru tulis 1, 2 dan 3 gitu lah ya. Kebetulan juru tulis satunya itu saat itu Pak Agus Herman Ya. terus Juru tulis duanya Pak Empat Suryadi, Pak Empat Suryadi, juru yang tiganya Pak Dudi. Ya kebetulan saya sendiri saat itu belum sebelum begitu pemekaran kan ya. 80 baru saya ke staf dulu kan manor kepala dusun di Cicalengka ini. Nah itulah saat itu terus amilnya dulu ke Pak Hasbuloh, Ya. Ang Hasbuloh. Hasbuloh. Polisi desanya Udin Samsudin. Jadi semuanya itu lengkap.
Nah, pada saat pemekaran itu dusun itu cuman ada 4 dusun. 4 dusun. 4 dusun dulu itu. Tahun Yang pertama 88. ya, dusun 1 adalah Loji, Ya. Pak Atang, Kepala dusunnya Pak Atang. almarhum. Ya. Ya, dusun 2 Cikole, Mm-mm. yaitu Pak Agus Suherman, Pak Agus Suherman. almarhum. Dusun 3 yaitu sendiri Oh, di Cisere. di Cisere gitu Oh, ya. ya. Meliputi Cisere itu layanan Babakan juga Ya. sampai ke Babakan. Dusun 4 adalah Sinangsari, Sindang Sari. meliputi Sinang Laka. Jadi Oh. satu dusun itu Sinangsari dan Sinang Laka. Kebetulan saat itu Sahli namanya, kepala dusunnya almarhum. Ini semua juga kecuali Cisere aja yang belum almarhum nih. Yang umur. Mudah-mudahan panjang umur sehat. Nah, di dusun 4 yaitu Lembur Warung, termasuk wilayah Lebak semuanya satu dusun itu ya, yaitu Bapak Isik itu ya. Bapak Isik. Bapak Isik. Kepala dusunnya itu. Jadi kondisi saat itu adalah 4 dusun. Gimana kondisi yang lainnya ya? SD, sekolah dasar gitu Ya. ya, bangunannya itu. Dulu itu cuman ada 3 SD Di di Batulawang Batu ini. Lawang ini. Ya. Satu SD Loji, Ya. kedua SD Cikole, Loji Cikole. 3 SD Sinang Laka. Sinang Laka. Oh. Sinang Sari itu nggak ada, di Lebak juga nggak ada, belum. Nah, 3 itu ya. baru kesininya adanya impres saat Ya. itu kan untuk presiden, menjadi 7 kalau tidak salah, malah 8 saat itu ya. Ya. Karena apa? Jadi setiap tahun Batu Lawang itu menerima impres untuk SD. Setiap tahun itu. Setiap tahun Setahun beberapa 1, ya. 2 gitu ya. Karena apa? Karena memang desa lain saat itu tidak menerima karena lahan. Nah, karena terbentur masalah lahan. Tapi kalau di Batu Lawang kebetulan lahannya banyak. Jadi semua juga kami desa saat itu menerimanya. Itulah barangkali. Jadi Inpres itu singkatannya instruksi presiden, teman-teman ya, kalau belum tahu. Jadi pada saat itu memang mendesak untuk pendidikan meningkat, sehingga presiden menginstruksikan untuk pemekaran atau memperbanyak sekolah-sekolah dasar gitu ya, yang disebutnya itu Inpres, teman-teman. Jadi per tahun itu Batu Lawang memang karena wilayahnya ada, jadi per tahun itu meningkat 1, 2, sehingga pada saat itu terbentuklah sekolah Inpres 8 buah gitu, 8 sekolah gitu. Iya. Nah, pada saat itu memang pada saat membangun desa, kondisi saat itu ya, membangun lahan siap kan, Ya. terus bantuannya lancar dan sebagainya. Setelah jadinya yang jadi berat itu malah saat itu mencari muridnya. Sekolahnya, medianya sudah ada, Ya, sarananya sudah ada, muridnya yang susah. iya, muridnya diantaranya seperti itu ya. Ada satu daerah, tidak perlu kami sebutkan di sini, Ya. bangunan desa itu setelah dibangun kok beberapa bulan murid itu nggak ada yang daftar, Ya. nggak ada yang daftar aja. Tahu-tahu anak-anak usia sekolah itu banyak, ya. Itu banyak. faktornya apa tuh? Nah, itu salah satu diantaranya ada santrinya banyak. Ya. Nah, itu. Kalau sekolah ke Impresan A katanya dia kan tidak menjadi ustadz lagi di situlah. Jadi seolah-olah itu dilarang oleh dilarang. ustadznya. Ya, Gitu. dilarang karena olah isu-isu lain gitu Ya. lah. Tapi alhamdulillah atas dasar pendekatan kami dengan Pak Ustadz itu, akhirnya Pak Ustadz itu menyadari, masyarakatnya pun menyadari bahwa ini bukan sekolah apalah gitu Iya, ya. bukan yang aneh-aneh ya untuk para ustadz yang berada di wilayah gitu ya. Jadi sebenarnya pendidikan duniawi juga penting gitu ya, apalagi pendidikan akhirat. Makanya kita bareng sajalah gitu ya. Jangan ada istilahnya melarang untuk sekolah, karena memang kalau sekarang itu 2 kola ya. Ya 2 kola, zaman sekarang 2 kola. Satu agamanya kuat, pendidikan duniawinya luas, jadi bisa combine gitulah. Karena memang kita sudah tahu bahwa alasannya itu melarang sekolah itu, jadi dia nantinya akan kehilangan pekerjaan, barangkali seperti itu. Dia punya itu bangunan gitulah ya, nempel-nempel juga di rumah Ya. untuk anak-anak itu madrasah lah istilahnya. Nah, saat itu pendekatan kami, karena alasan kita sudah tahu, udahlah kita tarik saja si ustadz itu mengajarnya
di Di sekolah sekolah. itu dan diajukan menjadi guru gitu ya. Alhamdulillah saat itu si Ustadz itu memang siap. Ya. Nah, bahkan terakhir ini sampai menjadi kepala sekolah. Beliau Luar itu kepala biasa sekolah ya SD. tadinya ini ya. Mungkin Ya. memang pentingnya pendekatan dan pemaparan pemahaman mungkin Ya. ya itu yang. Jadi jangan ada istilahnya miskomunikasi. Jadi apapun jangan di negatifnya itu yang diambil, tapi positifnya musyawarahkan, setelah paham barulah ambil tindakan seperti itu. Ya, Nah, lanjut, Bu. itu kan periode kedua tadi ya kita bicara masalah periode ketiga ya Ah, periode pejabat. ketiga. Terus keempatnya kepala desanya itu adalah Bapak Satidi hasil pemilihan. Bapak Satidi hasil Bapak pemilihan. yang sekarang alhamdulillah masih ada Bapak Masih Haji ada. Satidi. Di mana tuh? Kalau boleh Di tahu? panggung kalau nggak salah itu. Di panggung Pak Satidi itu. Usianya berapa tahun kira-kira, Bu? Pak Satidi teh kalau tidak salah kalau 56 itu berapa tahun ya? 56. Bapak admin berapa tahun nih? 56? Kelahiran 56 berapa lah ya. 56 Kurang lebih lah seperti itu ya. 70-an ya? Ya, belum. Belum. 6. Aduh, berapa ya? 64. Ya, sekitar pokoknya segitulah. ya, Nanti sekitar itu. di kalkulator ya. Itu Pak Satidi ya. Ya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Pak Satidi sehat. Terima kasih atas dedikasinya kepada Desa Batu Lawang dan mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan buat Bapak dan sehat selalu berkah segalanya. Amin. Lanjut tuh setelah Dan itu setelah Bapak Satidi adalah Bapak Haji Endang Sahrir. Ya, alhamdulillah sekarang masih ada. Masih ya, ada. Beliau itu di Sinangsari. Bapak Endang Sahrir. Ya. Kalau nggak salah itu juga pernah di Dewan ya, Bu ya. Pernah setelahnya beliau 5 tahun menjadi kepala desa. 5 atau 8 tuh? Oh 8 tahun, 10 tahun malah. Oh, 10 Beliau tahun. itu Oh, dengan lebih pejabat lama gitu lah ya. Beliau mencalonkan di legislatif, alhamdulillah terpilih dari fraksi Golkar kalau tidak salah. Ya. Terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari fraksi Golkar satu periode. Nah setelah itu ada pemilihan lagi. Oh bentar, Bapak Endang Sahrir berarti setelah 8 tahun bahkan 10 tahun menjabat sebagai kepala desa, majulah ke dewan dan menjadi dewan Ya. ya di fraksi Partai Golkar. Karena Nah. sebelumnya dia setelahnya menjadi kepala desa, ya. dia itu menjadi pengurus Partai Golkar kecamatan. Kecamatan. Oke. Dari situ baru ke Nah, oke, saya doakan ya Bapak Endang Sahrir mudah-mudahan tetap sehat, tetap berkarya di desa kami. Kemudian untuk ke selanjutnya itu seperti apa dari Haji Endang saat itu kan Hmm? periode selanjutnya adalah kepala desanya Bapak Muhammad Anwar Muhammad Anwar itu dari mana tuh? dari Loji. Oh, Loji Dusun 2 berarti ya? Ya. Nah, Dusun satu, ya. Dusun satu, ya. Dusun 1. Dusun satu sekarang. Alhamdulillah beliau ini memimpin selama 6 tahun. 6 tahun. Dan setelah itu diadakan lagi pemilihan. Ya. Ya, yang berhasil adalah Bapak Haji Nanang. Haji Nanang, berarti setelah Pak Anwar ke Haji Nanang. Ke Haji Nanang. Nah, Pak Haji Nanang sudah melaksanakan kan satu periode. Ya, beliau mencalonkan lagi. Ya sekarang ini Pak Haji Nanang lagi periode yang kedua. Berarti periode pertama tahun 6 tahun 6 tahun, setelah itu 19 kemudian ya. ya, Periode keduanya 2019. Ya. Oh. periode keduanya 2019 sampai 2026. 6. Itulah barangkali sekilas masalah pemerintahan dan pejabat-pejabat sebagai kepala desa di Bawah. Berarti sekarang yang sedang menjabat itu Bapak Haji Nanang Nanang Rohendi. Sampai 2026. Oke, kami doakan Pak mudah-mudahan tetap sehat, urusannya dilancarkan dan mudah-mudahan bisa memimpin Desa Batu Lawang maksimal dan dapat dorongan dari semua pihak sehingga Batu Lawang menjadi desa yang unggulan yang bisa menjadikan contoh desa lainnya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan dari mulai pemerintahan tuh ya dari mulai pemerintahan, dari mulai tadi pertama sampai barusan Pak Haji. Kalau sekarang berbicara tokoh pemekaran nih, siapa saja tuh tokohnya? Ya, tokoh pemekaran yang ada di desa
Ciloto, ya kebanyakan kan di desa Ciloto saat itu, Ya. ya itu ya kembali kepada tadi yang dipimpin oleh kepala desa itu Pak Haji Dudung. Pak Haji Dudung. Pak Haji Dudung, Kepala Desa Ciloto. Ya, berikut perangkatnya yang saya ingat itu Pak Pak Acep Suganda. Pak Acep Suganda. Termasuk BPD, kalau sekarang kan BPD Lembaganya. ya, lembaganya kalau dulu itu LSD, Lembaga Sosial Desa. Oh. Nah, salah satu di antaranya ada warga desa Batulawang, termasuk ke desa Batulawang adalah Bapak KM Permana. Bapak KM Permana. Bapak KM Permana itu seorang guru menjadi kepala sekolah, yang terakhir adalah kepala sekolah di Sindang Laka. Oh. Beliau saat itu ASN juga. ASN. Oh iya. Ya. Saat itu beliau sudah menjadi anggota LSD, kalau sekarang LSD di desa Ciloto. Oh, Di oke. antaranya salah satunya itu. Ya. Yang keduanya adalah Bapak Adik Madisak. Bapak Ya, Adik Madisak. ya, itu juga sama sebagai penggagas saat itu. Bentar. Oh, tadi nama utuh Ujang Sarip Adik. Barusan Adik Madisak. Itu ada hubungan apa tuh kira-kiranya utuh? Itu adiknya itu adalah itu. Ya, orang tua. Oh, ternyata Bapak Adik Madisak itu sebagai tokoh pemekaran Desa Batulawang itu ternyata orang tuanya Bapak Usa, Bapak Ujang ini, gitu teman-teman semua. Ya. Dan selanjutnya ada tokoh ulama lagi yang ikut di dalam menggagas pemekaran itu, yaitu Bapak MB Abudin. Ya. Abun istilahnya dulu itu. Abun. Ya, Abun Sepuh. Asal dari Cisere. 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 Nah, Alhamdulillah beliau di pihak keagamaan, tokoh agama ikut serta juga dalam rangka pemekaran. Selain tokoh agama, berarti sekarang sudah dikatakan tokoh masyarakat juga ya sebagai penggagas. Kemudian, selain daripada itu tentunya tadi itu kardus-kardus yang dulu itu ya, seperti Mak Atang gitu lah ya, Ya. Mak Atang kardus Rodi gitu. Kalau sekarang kardus ya terus juga adalah kardus Cikole, yaitu Agus Werman, dan Ya. kardus itu tuh berwarung Pak Isik. Bapak Isik. Nah, Bapak Isik itu yang tadi mengajukan nama Desa Batulawang ya? Ya, Oke, di antaranya ya. seperti itu. Ya. Nah, itu kan tokoh untuk pemekaran ya, pemekaran Desa Batulawang. Berarti ada beberapa yang memang terlibat lah. Yang mudah-mudahan kita doakan itu menjadi amal kebaikan ya untuk Amin. mereka, dan mudah-mudahan juga kita sebagai penikmat atau pengisi daripada setelah dimekarkan Desa Batulawang bisa memanfaatkan Desa Batulawang, bisa berkontribusi, bisa ikut membangun Desa Batulawang lebih maju lagi.